Ya, salam, selamat malam saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali lagi dengan Remis pada malam hari ini, Bethesda Pemuda Bethesda Molafa bersama Beta orang yang son asing, Kakak Papi Solo. Terima kasih sudah memberikan Beta kesempatan untuk membawakan renungan pada malam ini. Marilah ketong sebelum ketong memulai ketong ibadat pada malam ini, ketong berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan, aktivitas, berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini dan menyertai kami semua. Kami akan memulai ibadat online kami pada malam hari ini. Mari Tuhan memberkati dan kiranya ibadat kami pada malam hari ini jadi dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan semua itu kami serahkan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami karena dalam Kristus Tuhan kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Membacakan firman dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Tapi sebelum ketong membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, sekali lagi Beta minta ketong hadir dalam hadirat Tuhan. Mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kembali lagi kami datang kepada hadirat-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami supaya apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, kami dapat renungkan dan kami dapat jalankan dalam kehidupan kami tiap hari Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Hamba percaya bahwa hamba tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa memampukan semua kami. Dan biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba itu semua karena perkataan-perkataan dari Tuhan dan bukan perkataan-perkataan dari lain. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus Kristus, hanya ini doa harapan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, kitab Yesaya pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 di bawah perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhanku semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alam ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilkannya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan
pada kotong pada malam hari ini. Yang dikatakan berbagi adalah kotong semua yang sudah membaca, mau merenungkan dan menjalankannya dalam kehidupan kotong hari tiap hari. Ya, salam. Malam hari ini kotong akan membahas sebuah renungan yang menurut beta renungan manis yang diberikan Tuhan kepada kotong sekalian pada malam ini. Dan di sini beta diberikan satu tema dari seksi rohani, yaitu ini aku, utuslah aku. Jadi pada malam ini kotong akan lebih fokus pada ayatnya yang ke-8 yang bunyinya, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, saudara, kawan-kawan, sobat-sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata utus sendiri memiliki makna dan arti, yakni menyuruh orang pergi atau mengirimkan orang sebagai wakil. Nah, pada pembacaan saat ini, Nabi Yesaya sendiri, ia adalah seorang nabi yang berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem pada zaman itu. Dan dia juga adalah nabi yang sangat berpendidikan yang tinggi dan bagus pada saat itu. Sebagai orang-orang berpendidikan dan bagus di zaman milenial yang ini, seringkali kotong temukan ada banyak orang yang berpendidikan bagus itu, dia mempunyai sifat dan memiliki watak-watak yang sombong, egois, dan jauh dari Tuhan. Dan untuk memberi diri pun untuk Tuhan itu sangat susah untuk mereka lakukan. Serta orang-orang yang berpendidikan tinggi lebih mengandalkan dirinya sendiri atau kekuatannya sendiri. Karena mereka berpikir bahwa kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang mereka sekarang jalani dan alami dalam kehidupan mereka itu semua karena kuat dan hebatnya mereka. Tetapi itulah kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tidak pernah bersyukur atas untuk semuanya itu. Sobat-sobat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda dengan Nabi Yesaya. Di sini Nabi Yesaya yang berpendidikan tinggi dan bagus pada saat itu, dia mau memberi dirinya untuk diutus Tuhan atau pergi memberitakan kabar baik atau kabar Injil, karena dia sudah melihat sendiri dan merasakan cinta kasih dari Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan itu ada di ayatnya yang ke-5, lalu 5C, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Ya, sobat-sobat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan malam hari ini, sebagai orang-orang muda di dalam kehidupan yang sekarang ini, Tuhan mau kotong untuk lebih mencontohi Nabi Yesaya ini. Dan kita mau memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu dulu kotong ditunjuk oleh orang lain baru kita mau memberi diri. Nah, di sini ada contoh sedikit. Kadang-kadang kotong sebagai manusia kadang-kadang ditunjuk oleh manusia pun kadang-kadang kotong mau main gila. Kadang-kadang kotong sonai mau, kadang-kadang kotong bilang belum depu waktu, belum depu saat. Terus kalau kawan berkata demikian, belum depu waktu. Pertanyaan bagi kawan-kawan yang harus kawan-kawan refleksikan di dalam kehidupan kawan-kawan, yaitu kapan kawan-kawan mau? Kapan itu waktu datang? Kalau itu waktu kawan-kawan hanya bilang belum depu waktu, tetapi kawan-kawan tidak mau memberi diri, ya sama saja berarti kawan-kawan tidak ada niat dan usaha. Nah, di sini yang salahnya kehidupan kotong. Sekarang kotong sudah ditunjukkan untuk panitia di dalam gereja. Ada orang-orang gila yang melawan, suruh perlengkapan, suruh dong untuk perhadapan, dan bilang dong bangun terlambat. Nanti kalau sebentar dapat masalah besar,
berdosa lakan Tuhan. Tapi itu adalah kesalahan-kesalahan manusia yang seharusnya kotong sone boleh contohi. Ya, di sini juga Tuhan tidak mau kotong memberikan diri untuk melayani Tuhan, tetapi kotong memiliki alasan atau kepentingan-kepentingan pribadi yang kawan-kawan mau cari di saat kawan-kawan melayani Tuhan. Nah, contohnya kotong sebagai muda-mudi mungkin kadang-kadang kotong mau datang ibarat pemuda, kotong dari rumah kotong bukan berdoa, bukan siap diri, tetapi kotong lebih memotivasi atau mempunyai alasan bahwa beta mau pergi dan beta mau dilihat. Kadang-kadang kotong bermain musik juga kotong begitu, supaya orang tahu bahwa kotong hebat. Kadang-kadang kotong mau baca firman Tuhan di sini dan kotong juga berpikir begitu, bahwa nanti orang akan memberikan sebuah kata-kata yang bilang dia hebat, dia bisa omong ini, dia bisa begini. Tapi itu adalah kesalahan kotong, saudara. Beta pernah alami itu di saat pemuda di sini, misalnya tahu tadi saat kapan. Ingat ada sekitar berapa belas orang saja kotong. Dan itu di saat itu beta mau pimpin dan beta berpikir untuk mencari kepentingan itu. Dan kawan-kawan tahu ini kertas renungan, saya mau jatuh di tanah dan beta sudah bisa omong apa-apa. Dan habis kotong panik sendiri. Jadi kalau kawan-kawan memberikan kotong pun diri untuk Tuhan dengan tulus hati dan sungguh-sungguh, kotong tanpa ada mau cari kepentingan pribadinya kotong. Kotong kerja dengan tulus hati betul-betul. Ini Tuhan, ini beta. Ini supaya beta mampu begini sah. Tapi jangan bilang ini beta mampu mau supaya ada yang bilang, oh ini hebat, ganting ini begini, ya, itu salah. Ya. Selanjutnya kawan-kawan, kalau kita mau memberi diri untuk melayani Tuhan, lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Lakukan semua itu dan kotong mau belajar untuk berproses di dalam Tuhan dan menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup dalam keinginan dunia, tetapi itu semua karena keinginan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kotong masa muda, kalau kotong datang di gereja, kotong sone mau belajar apa yang Tuhan inginkan dari kotong. Tetapi kotong punya keinginan sendiri yang kotong mau buat di dalam situ. Maka kadang-kadang ada anak-anak muda yang berpikir bahwa beta punya keinginan daging, beta punya keinginan daging begini. Jadi beta pokoknya ini sudah keinginan, tanpa dia mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Nah itu yang salah. Kotong kalau memang kotong sudah tahu apa yang Tuhan inginkan, sehingga kotong belajar. Oh ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau. Bukan apa yang kotong mau. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu sangat sulit. Tetapi yang ini malam beta percaya bahwa saat Tuhan mengizinkan beta dan Tuhan utus beta ini malam untuk membawakan firman yang Tuhan mau untuk beta dan kawan-kawan, yang Tuhan mau adalah kalau kotong ada niat, kotong ada usaha dan iman percayanya kotong kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membentuk kehidupan kotong menjadi lebih baik. Karena kalau kotong ada niat yang baik, usaha yang betul-betul, tambah lagi kotong iman percaya bahwa Tuhan sanggup merubah kotong kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus pasti ya amin. Karena kawan-kawan bisa lihat dari ada pendeta-pendeta yang sekarang banyak yang mantan narapidana, mantan pencuri, ada yang narkoba dan lain. Tetapi kenapa kalau Tuhan Yesus bisa memakai mereka, nah kenapa Tuhan Yesus bisa memakai kita? Jadi kadang-kadang kotong punya kehidupan ini kotong menyimpulkan sesuatu, pikiran-pikiran kotong itu hanya karena pikiran yang kotong buat, tanpa kotong tahu apa yang Tuhan mau untuk kotong. Jadi yang mau bilang di sini, apa yang kawan-kawan pikirkan, apa kawan-kawan pikirkan dalam kawan-kawan otak itu belum tentu apa yang Tuhan pikirkan untuk kotong kehidupan. Ya, kita lanjut. Di dalam firman ini pada malam hari ini Tuhan sekali lagi mau kotong menjadi orang-orang muda yang memberi diri dengan tulus hati dan untuk diutus Tuhan
dan mau menjadi orang-orang yang berani mengatakan bahwa Tuhan, atau berkata di depan Tuhan, ini beta utus beta. Tapi kadang-kadang ada orang-orang gila juga yang bermain dengan Tuhan. Su berhadapan, su bilang, ya saya percaya dan berjanji, habis sentau leh. Mungkin punya kesibukan, tetapi yang beta mau bilang di kawan-kawan di sini ada kata-kata satu yang beta belajar dari media sosial. Dia bilang begini, lebih baik beta kehilangan sesuatu karena Tuhan daripada beta kehilangan Tuhan karena sesuatu. Ya, dalam masa pandemi ini, kotong sebagai anak-anak muda sekarang dalam kehidupan kotong orang-orang percaya, Tuhan mau kotong untuk selalu berharap dan selalu menyerahkan kotong kehidupan dalam tangan Tuhan. Son usah kotong gila-gila kok kotong piko bagi-bagi sebarkan berita hoax, kok bikin panik orang, ke orang tambah sakit. Ini berita hoax belum full, BMKG belum bilang iya, dong su bilang itu betul. Jadi yang Tuhan mau di sini adalah kotong memberikan dan kotong memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, titik. Berharap pada Tuhan, minta di Tuhan untuk jaga kotong semua dan bukan menyebarkan berita-berita hoax. Ya, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kesimpulannya dari yang beta buat adalah di saat kotong menjadi anak-anak muda yang memberikan kotong pun diri, kotong pun hati, kotong kehidupan dengan tulus dan ikhlas, kotong percaya bahwa Tuhan akan menerima kotong. Apapun kotong kehidupan di masa lalu, Tuhan selalu mengampuni kotong. Di saat kotong mau datang dan kotong mau datang di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kotong. Jadi mulai hari ini stop datang di ini tempat, ini gereja begini yang orang bilang ini bengkel, tempat untuk manusia-manusia rusak. Jangan cari kepentingan-kepentingan pribadi di sini. Tetapi carilah apa yang Tuhan mau di dalam kotong kehidupan. Dan biarlah kotong kehidupan kotong bisa serahkan di Tuhan dan Tuhan bisa mengutus kotong untuk menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Sebelum kotong akhiri ini firman Tuhan, kotong berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang sudah kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak untuk segala penyertaan-Mu. Kami akan menutup firman ini, tapi Tuhan memberkati kami, kehidupan masa muda kami, agar kami menjadi orang-orang muda yang memberikan diri kami dengan tulus hati dan sungguh-sungguh depan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, kotong akan masuk dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang harus kotong doakan di sini. Yang pertama, doa untuk seluruh pemuda Bethesda Mulava dan seluruh pemuda-pemuda di manapun mereka berada. Pendidikan, pekerjaan, jodoh, orang tua dan keluarga kotong untuk BP dan program-programnya dan dalam masa pandemi. Ya, mari kotong satu hati, kotong tenang, kotong masuk hadirat Tuhan. Mari kotong berdoa. Selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur kami akan kerbaan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kehidupan kami yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Itu dalam hal senang, susah, cobaan, rintangan ataupun itu Tuhan. Kami berterima kasih sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menjagai kami, Tuhan masih memberikan napas kehidupan, hari-hari indah dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di surga, kami datang kepada hadirat-Mu, kami membawa setiap doa dan beban pergumulan kami ke depan hadirat-Mu, tapi kami percaya bahwa kami manusia yang tidak layak dan tidak kudus Tuhan. Tapi kami percaya di saat kami datang, Tuhan akan layakkan dan Tuhan kuduskan kami supaya doa kami bisa sampai depan hadirat-Mu dan bisa diterima di bawah kaki altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemuda Bethesda Mulava dimanapun mereka berada di dalam setiap masa muda mereka. Mari Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka menjadi orang-orang muda yang memberi diri mereka dan melayani Tuhan, dan biarlah masa muda mereka tidak sia-sia begitu saja. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan yang cukup dalam menjadi hari-hari mereka, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di surga. Kami berdoa buat kami yang dalam masa pendidikan,
di dalam pendidikan kami, studi kami. Mari Tuhan memberkati apapun yang kami gumuli, apapun yang kami pergumulkan beban doa kami. Mari Tuhan dengar dan Tuhan terima dan Tuhan kerjakan seturut dalam kehendak-Mu. Tuhan memberkati pendidikan kami, Tuhan memberkati setiap studi kami, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang cukup supaya apapun yang kami kerjakan kami selalu mengandalkan nama Tuhan di surga. Kami berdoa buat kami semua yang sudah bekerja walaupun yang tidak belum bekerja. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan yang cukup. Untuk kawan-kawan yang masih mencari pekerjaan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di saat kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam hadirat-Mu, Tuhan akan membuka jalan bagi kami semua. Dan biarlah kami semua dalam tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua untuk selalu berharap dan selalu berharap di depan hadirat-Mu. Tuhan berkati kami berdoa untuk jodoh kami. Kami percaya bahwa di saat kami menyerahkan hubungan kami ataupun kami yang belum menemukan jodoh kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik dari Tuhan sendiri. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh BP dari UPP, ketua, sekretaris, bendahara, dan semua koordinator dan anggotanya. Tuhan memberkati kami semua dalam pelayanan kami, dan biarlah apapun yang kami kerjakan dalam BP kami itu semua kami melayani dengan tulus dan ikhlas. Tuhan memberkati setiap program-program kami. Kami hanya bisa merancangkan Tuhan, tapi kami percaya saat kami menyerahkan program ke depan hadirat Tuhan, Tuhan akan merencanakan yang terbaik untuk di dalam program BP kami. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam orang-orang tua kami yang dalam umur hari-hari tua mereka. Mari Tuhan memberkati mereka, memberkati tugas, tanggung jawab, aktivitas, kesehatan dan kekuatan umur panjang. Kami tetap minta depan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk malam yang indah ini Tuhan, untuk renungan yang tadi Tuhan sudah berikan bagi kami. Sekali lagi kami mohon apapun yang kami sudah baca dan kami renungkan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, malam juga akan menjadi bagian kami, sementara kami akan berpisah dan kami akan beristirahat. Tapi kami percaya, kami menaruh semua kehidupan kami ke depan hadirat-Mu, dan Tuhan memberkati kami, jagai kami Tuhan pada malam hari ini, jauhkan dari kuasa-kuasa gelas, kuasa-kuasa iblis atau apapun itu, dan biarlah kami semua tetap dalam penjagaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami dalam masa pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan memberkati jajaran dari presiden sampai anggota staf-staf, Bapak Gubernur, Wali Kota dan semua dari staf-staf. Tuhan memberkati orang-orang di rumah sakit, aparat-aparat yang membantu. Tuhan memberkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang cukup. Dan biarlah apapun yang mereka semua lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di surga. Tuhan, kami akan menyelesaikan ibarat kami pada malam ini. Mari Tuhan memberkati kami, mengampuni salah dan dosa kami, karena dalam Kristus Tuhan kami telah datang dan berdoa kepada Bapa surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih, salam.